Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Herman Dwi. Alamat email adalah hermanpratama014@gmail.com. Selamat sore Kak Marta, perkenalkan nama saya Herman. Di sini saya melampirkan 3 buah foto pada satu lokasi yang sama, namun dengan angle pengambilan foto yang berbeda. Saya ingin minta masukan koreksi dari Kak Marta mengenai foto tersebut. Untuk gear yang saya gunakan Nikon D7000 dilengkapi dengan lensa Tamron 10-24 mm dan variabel ND filter. Terima kasih. Dan kemudian dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang belajar fotografi, dan juga buat teman-teman yang mungkin aja baru nemuin channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian, di sini juga yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, komunitas, ataupun perusahaan, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah buat teman-teman sekalian, hari ini pembahasannya adalah mengenai landscape fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai landscape fotografi, saya akan cantumkan di bawah ini. Ini beberapa pembahasan di video saya sebelumnya yang membahas mengenai landscape fotografi. Jadi bisa cek di satu ini, di link ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apa sih nih ngomongin filter ND itu apa, nah teman-teman juga bisa ngecek di link di bawah ini yang membahas mengenai apa aja sih filter-filter yang biasa digunakan dalam landscape fotografi. Dan juga buat teman-teman menanyakan apakah teori-teori dalam landscape fotografi itu perlu menggunakan slow speed. Nah, teman-teman juga bisa mengecek di bawah ini. Ini adalah link membahas mengenai slow speed fotografi. Dan buat kamu yang mungkin baru aja nemu channel ini dan belum tahu sama sekali mengenai fotografi dan kok kayaknya ini pembahasannya berat banget ya gitu, dan saya masih baru taunya mengenai teori dasar. Nah, jangan khawatir karena di video saya sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai teori-teori dasar fotografi di satu ini. Oke, nah sekarang kita coba bedah fotonya, kita coba bahas kira-kira apa aja sih insight yang mungkin saya akan coba berikan supaya bisa melakukan koreksi ke depannya. Nah, di foto pertama ini kalau saya lihat karena saya tangkap tadi menggunakan ND filter ya, jadi ND filter pasti akan bermain dengan slow speed. Nah, slow speed gini biasanya bisa dilakukan kapanpun, dan biasanya kalau buat teman-teman yang belum tahu, ND filter tuh sifatnya kayak kaca film gitu ya. Nah, dia itu meredam cahaya. Dia meredam cahaya supaya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita itu tidak terlalu banyak. Efeknya apa? Kalau cahaya diredam, efeknya itu kita bisa menurunkan shutter speed kita sehingga kita bermain dengan slow speed atau low shutter speed. Nah, di sini kita juga bisa bermain dengan aperture. Jadi bukan cuma shutter speed aja yang bisa diturunin, tapi aperture juga bisa berubah, bisa menjadi lebih kecil gitu ya. Dan di sini efeknya adalah kita ingin mendapatkan efek slow speed. Nah, efek slow speed memang sangat menarik dan sangat diminati banget sama teman-teman landscape ya. Dan di sini biasanya kita bisa memberikan efek yang berbeda juga, terutama kalau kita memotret misalkan airnya adalah air terjun gitu ya. Di sana teman-teman bisa mendapatkan hasil foto yang sedikit berbeda. Nah, secara komposisi menurut saya kalau di foto yang pertama ini aku mungkin akan lebih prefer kalau perahunya itu ada di depan tiang, bukan di belakang tiang. Karena di sini menurut aku yang harusnya menjadi point of interest atau inti cerita dari foto kamu adalah si kapal tersebut. Dan penempatannya akan lebih pas bila diletakkan di bagian depan, karena kalau teman-teman belajar teori rule of third, nah biasanya kan ada 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, dan di sini kita akan menemukan 4 titik ya, 4 titik peletakan point of interest. Itu akan lebih baik kalau misalnya perahunya ada di bagian depan. Ini nggak bersifat mutlak, tapi ini hanya sebatas guidance. Jadi si kapalnya ini akan lebih stand out dibandingkan kapalnya ini ngumpet. Dan kemudian kalau saya lihat detail di sini, harus hati-hati terhadap sensor kamu sendiri nih. Karena kalau saya lihat sensornya kayaknya lumayan kotor.
Jadi ada beberapa detail bintik-bintik hitam. Jadi bintik-bintik hitam ini adalah bintik-bintik kotor sensor. Biasanya aku sehabis hunting biasanya akan melakukan cleaning terhadap sensor, apakah itu diserahkan ke bagian customer service ataupun dilakukan sendiri. Tapi biasanya saya nggak gitu rekomen kalau ingin membersihkan sendiri. Kalau ingin membersihkan langsung berikan kepada let's say toko kamera atau apapun itu yang memang mengerti ya. Karena kalau sensor kamu sampai lecet atau baret, itu sama aja kayak kamu ngeganti satu kamera kamu lagi. Jadi harus hati-hati banget. Lalu kemudian di foto yang kedua, ini foto yang kedua menurut saya secara komposisi jauh lebih baik karena saya bisa melihat perahunya lebih menarik dan juga ada leading line. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan mengambil dari sisi sebagian kirinya aja. Jadi mungkin sisi bagian kanan aku nggak ambil, aku akan ambil secara vertikal. Jadi kalau dilihat di sini ada teori leading line yang bisa muncul. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak harus berpikir bahwa landscape fotografi itu semua harus masuk ke dalam frame. Membuat sebuah foto, membuat sebuah komposisi itu harus bisa bijak dalam mengambil elemen apa aja yang bisa masuk ke dalam frame kita dan elemen mana aja yang nggak kita masukkan ke dalam frame kita. Jadi di sini kalau buat saya pribadi saya akan mengambil setengah dari bagian foto kamu. Jadi di bagian kiri aku akan ambil, yang kanan aku take out. Lalu kemudian di foto yang ketiga ini ada beberapa kotoran-kotoran yang nampak. Lalu kemudian di sebelah kiri menurutku refleksinya cukup menarik ya, ada refleksi daun-daun gitu ya. Aku mungkin akan lebih prefer untuk melakukan setup ya, mungkin si perahunya itu aku bayar misalnya nelayan atau penduduk situ yang memiliki perahu untuk jalan ke arah sana. Jadi untuk posisi ini sebenarnya secara komposisi aman, tapi kalau aku lihat point of interest-nya itu banyak ngumpetnya gitu ya, belum stand out. Sedangkan dalam sebuah foto kita harus menampilkan satu buah point of interest yang paling dominan, yang paling stand out, yang paling striking dan orang akan melihat pertama kali, oh ini ceritanya adalah si perahu ini. Oke, nah itu kira-kira pembahasan saya mengenai foto-foto yang dikirimkan buat teman-teman yang mungkin di sini masih bingung ya foto landscape tuh mesti gimana sih, lalu kemudian bagaimana caranya memaksimalkan harus di pagi, sore atau siang atau apapun itu. Sebenarnya tidak pernah ada batasan yang harus ini, harus itu tuh enggak ya. Kalau teman-teman ingin memotret di pagi hari silahkan, di sore hari silahkan. Karena setiap tempat itu memiliki best spotnya masing-masing. Jadi salah satu tips buat teman-teman yang ingin memotret landscape adalah coba pelajarin lokasi yang kamu ingin foto itu. Apakah lokasi tersebut baik di pagi hari atau di sore hari atau bahkan di siang hari. Ada kalanya kalau kita bermain ND filter ya, bermain slow speed gitu. Nah itu kadang-kadang nggak harus di pagi atau di sore hari. Kalau teman-teman ingin bermain di siang hari juga nggak apa-apa. Atau bahkan di beberapa fotografer landscape kita juga pada suka motret malam hari ya, foto Milky Way, foto Star Trail gitu ya. Nah itu juga harus mengetahui lokasi mana yang terbaik untuk memotretnya. Jadi dimanapun itu ada istilahnya kalau dalam syutingan kita nyebutnya sebagai reki atau survei. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan survei terlebih dahulu sebelum photoshoot. Nah di sini juga beberapa tips buat teman-teman sekalian juga harus mengetahui bulan terbaiknya. Karena biasanya kalau foto landscape itu kita harus tahu bulan-bulan apa sih yang terbaik, apakah itu akan banyak hujan sekali atau misalnya di musim itu musim kemarau bahkan mungkin lebih baik atau apa. Nah itu harus kita pelajari sebelum kita berangkat, apalagi kalau kita pergi ke lokasi yang jauh. Artinya harus benar-benar dipersiapkan semua detailnya. Jadi buat teman-teman sekalian yang lagi demen banget landscape fotografi, ini memang sesuatu genre fotografi yang paling diminati, terutama apalagi orang Indonesia itu alamnya bagus banget, jadi banyak banget lokasi-lokasi yang luar biasa dan kamu bisa menceritakan pada dunia betapa cantiknya Indonesia. Jangan lupa nonton di video-video saya sebelumnya, mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi teman-teman sekalian yang mungkin sedang belajar. Jadi di scroll aja, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!